Selamat sore. Ini sekarang jam 17.28. Nah, kita berada di titik start ini, fair start. Kita akan berjalan satu putaran mengelilingi sirkuit, jalan santai. Ini menunjukkan waktu ataupun kita mengukur waktu berapa menit sebetulnya dibutuhkan untuk berjalan normal mengitari sirkuit Mandalika yang sekarang sedang kita galakkan, yang kita sebut dengan track walk. Ayo ikutin saya. Itu Manan ngikutin saya di belakang. Nanti kalau kita capek bisa naik mobil. Tidak berharap sih naik mobil, karena tujuannya kan mengukur berapa waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan jalan santai untuk pria usia 50 tahun ke atas mengelilingi trek Mandalika ini. Nah, jadi nanti kita bisa tahu sebetulnya ya berapa waktu dibutuhkan. Beginilah nikmatnya jalan kaki di trek Mandalika di sore hari. Ini sudah jam 17.35. Tadi saya start jam 17.28. Saya masih di trek lurus. Ya, saya jalan kakinya ya memang agak lumayan cepat. Nih, di situ. Ini kita sekarang tikungan 1. Nah, kita akan segera berbelok ke sana. Lihat ini, begini viewnya sore hari ini di sirkuit Mandalika. Track walk ini kita rancang untuk non motorized, yaitu bisa jalan kaki, jogging, bisa juga sepeda kayu biasa. Sepeda listrik juga kita izinkan, karena mungkin beberapa peserta karena usia atau stamina tidak kuat mengayuh sepeda normal untuk menyelesaikan satu putaran 4,2 kilo. Jadi memang kita izinkan untuk sepeda listrik. Begitu konsep yang kita usung di dalam track walk ini, yang kita sebut dengan Mandalika Track Walk. Ayo kita ramaikan, kita berolahraga, menghirup udara segar, menikmati indahnya sore ataupun pagi hari di sirkuit Mandalika. Jadi kalau pagi kita buka jam 6.30 sampai jam 9.30 di weekday, Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian weekend, Sabtu dan Minggu, kita buka 2 sesi. Sesi pagi itu jam 6.30 sampai 9.30. Kemudian sisa sesi sore jam 16.00 sampai jam 19.00. Sekarang kita memasuki tikungan 2, tikungan 3, kemudian tikungan 4, dan nanti tikungan 5 ujung sana. Nih kita ikuti treknya, tuh kelihatan tuh sunsetnya bagus sekali. Tuh di belakang tuh Manan masih setia menemani saya, karena sore ini saya sendirian. Tadi saya bilang ikutin saya dari belakang, bawa minuman. Ya bukan apa-apa, jaga-jaga aja, karena biasanya rame-rame saya jalan kaki sambil ngobrol. Kalau sekarang ngobrol sama HP aja nih, bikin konten ini. Tuh kelihatan tuh sunset di belakang tuh, keren banget. Kita memasuki tikungan 5. Mohon maaf sepanjang video ini mungkin terganggu suaranya, karena mesin-mesin konstruksi. Sekarang memang Mandalika itu gencar-gencarnya membangun yang namanya infrastruktur dasar. Nah, infrastruktur dasar itu terdiri dari apa saja? Nah, itu terdiri dari jalan dan kelengkapannya, drainase, landscape, lampu jalan. Nah, kemudian duct utilities, nah itu
box yang ditanam di dalam tanah yang ukurannya 3 kali 3 meter. Semua utilitas ada di dalamnya, sehingga untuk masa depannya Mandalika ini tidak perlu lagi gali tutup landscape saat memasang utilitas. Nah, kemudian retention pond, sistem pengolahan air bersih, bak penampungan, pengolahan limbah, saluran limbah, air bersih, air irigasi, dan macam-macam yang sifatnya sebagai pendukung kawasan. Nah, dari mana pembiayaannya? Nah, itu yang kita sebut dengan proyek MUTIP. MUTIP itu adalah Mandalika Urban Tourism and Infrastructure Project, dibiayai oleh AIIB, ASEAN Infrastructure Investment Bank. Nah, ditargetkan semua infrastruktur dasar di Mandalika di lahan seluas 1.200 hektar kurang lebih, atau tepatnya 1.175 hektar, akan selesai di tahun 2025. Dengan demikian, kita rencanakan investor akan nyaman untuk berinvestasi di Mandalika. Inilah contohnya ya. Nah, itu jalan backbone tuh yang lagi dibangun untuk sebelah sana. Itu alat-alat konstruksi. Semuanya sedang bekerja mengejar target untuk menyelesaikan infrastruktur di Mandalika ini. Begitu kira-kira gambaran kenapa di video latar belakang suara video sore ini terdengar suara-suara alat-alat konstruksi, karena memang Mandalika terus berbenah, terus membangun supaya nanti menjadi resort yang terkemuka sebagaimana halnya Nusa Dua ITDC di Bali. Sekarang kita sudah memasuki tikungan 8 ini, kemudian nanti 9 dan 10. Wah, itu terlihat tuh mataharinya di sana, itu sudah hampir terbenam. Ini kelihatan juga nih tribun merah putih. Kemudian di atas bukit sana tuh terlihat yang kita sebut dengan bangunan Bukit 360. Jadi itu adalah lounge yang view-nya bisa melihat keseluruhan area sirkuit, dan itu sekarang memang jadi area yang sangat favorit. Pemandangannya indah sekali. Tuh lihat tuh, matahari mulai terbenam. Nah, sedikit mengenai tikungan 8, 9, 10 ini, untuk kita ketahui bersama bahwa sejatinya top speed rencana di sirkuit Mandalika itu bukan di trek lurus, tetapi di tikungan 7, 8, 9, 10 ini. Belajar dari ini dari hasil simulasi ya, memang di sini top speed yang kita rencanakan 350 km per jam untuk MotoGP. Nanti dia akan masuk ke tikungan 10, di mana dia harus melakukan pengereman di jarak dan waktu yang tepat agar kecepatannya bisa turun ke kecepatan 80 km per jam di tikungan 10 itu. Kalau tidak, maka sangat rawan sekali kecelakaan. Oh iya, sayang nih buat dilewatkan tuh matahari sore, keren sekali. Nah, jadi belajar dari record WSBK maupun MotoGP yang lalu, nah, memang top speed selalu terjadi di sini, dan memang di tikungan 10 itu sangat dibutuhkan keahlian khusus bagi pembalap untuk melakukan prediksi di mana dia mulai ngerem untuk menurunkan kecepatan dan speed dari speed 6 ke speed 3 atau speed 2, tergantung bagaimana dia handle motornya. Jadi makanya selama race IATC, WSBK, MotoGP, kita lihat beberapa kali pembalap mengalami kecelakaan di tikungan 10 itu, karena memang patah sekali tikungannya, memang dirancang seperti itu.
Oke, nanti kita lihat keindahan di tikungan 10. Ini di depan adalah tikungan 10 seperti yang saya ceritakan tadi. Di sini terdapat signage-nya ataupun nama sirkuit ini Pertamina. Makanya naming right namanya. Nama sirkuit ini adalah Pertamina Mandalika Circuit. Nah, di sini ada tulisan ataupun logo Pertamina yang sangat besar. Kemudian ini yang saya ceritakan tadi, itu kenapa run off-nya panjang sekali, lebar sekali. Run off-nya hampir 150 meter gitu. Nah, kemudian di atas bukit sana itu terlihat banyak orang ya. Itu adalah pengunjung di Bukit Segar yang memanfaatkan Bukit Segar sebagai tujuan wisata. Kemudian mereka berfoto dengan latar belakang Trada. Nah, itu dia ke signage Mandalika pas di tikungan 10. Nah, ini dia tikungan 10. Memang ini adalah spot foto paling favorit baik dari luar sirkuit maupun di dalam sirkuit. Nah, ini dia suasananya di sini. Wah, sore hari ini saya mengitari tikungan 10. Nah, itu signage Mandalikanya. Itu Manan di belakang masih ngikutin saya. Alhamdulillah ini belum terasa capek. Sudah lebih separuh perjalanan tanpa berhenti tadi sambil ngomong mengisi narasi video ini. Ini tikungan 10 udah habis. Sekarang kita sana tikungan 11. Nah, itu kita lihat Bukit 360 dari sisi lain. Tadi kita lihat dari sana, sekarang kita dari sini. Nah, ini kalau kita lihat ke kiri, nah di sana itu Hotel Novotel, di sampingnya Hotel Pullman Lombok Mandalika. Hotel Pullman sendiri adalah hotel yang investornya adalah ITDC. Jadi hotel itu adalah dibangun dan dimiliki oleh ITDC. Sekarang saya berada di akhir tikungan 13. Nah, kemudian di depan sana tikungan 14. Beginilah pemandangannya sore ini. Ini sekarang waktu menunjukkan jam 18.02. Nah, kita belok kiri nanti masuk tikungan 15. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah. Nah, sekarang saya masuki tikungan 15 di depan ini. Sekarang saya memasuki tikungan 16. Ini kalau kita lihat nih tribun sebelah kiri ini yang dulu waktu MotoGP kita branding sebagai tribunnya Marquez. Ini teman-teman yang dulu ikut nonton MotoGP. Nah, itu tribun Marquez. Hari sudah beranjak petang. Suara azan, kumandang azan juga sudah terdengar. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:10 waktu Indonesia Tengah. Sekarang saya berada di tikungan 16. Ini ntar belok ke sana menuju tikungan 17, kemudian memasuki trek lurus. Ini adalah tikungan 17, tikungan terakhir dari 17 tikungan di sirkuit Mandalika. Tikungan 17 belok kiri, terus sudah memasuki trek lurus. Ini sudah masuk trek lurus. Bentar lagi saya mendekati garis start tadi yang juga nanti sekaligus menjadi garis finish dari perjalanan kita sore hari ini. Ini dia garis start tadi. Tap. Tup. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:17. Kita selesai satu putaran di sirkuit Mandalika. Oke, kita sudah menyelesaikan satu putaran
jalan kaki di sirkuit Mandalika 17 putaran 4,2 kilo, waktunya kurang lebih 50 menit. Nah, ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang akan melakukan track walk di sirkuit Mandalika baik di pagi maupun di sore hari. Nah, ini sebagai masukan saja. Usia saya 50, rentang 50 sampai 55, ya di atas 50 sedikit, jauh di bawah 55. Artinya saya menggunakan kecepatan normal usia saya. Saya tidak berhenti untuk minum ataupun istirahat, berjalan terus sepanjang trek dengan kecepatan normal. Saya butuh waktu kurang lebih 50 menit untuk menyelesaikan satu putaran ini. Jadi sambil selfie, ngobrol, istirahat, mungkin dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam untuk menyelesaikan satu putaran. Itu bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang menjajal track walk di sirkuit Mandalika. Ayo kita ramaikan track walk di sirkuit Mandalika. Badan sehat, hati senang. Go!